Lo nggak akan jadi bucin lagi setelah tahu hal ini, men. Di sini, lo akan lihat cinta dan wanita dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sementara, kita tinggalin dulu teori-teori cinta yang berlandaskan dari sudut pandang filosofi, seni, dan budaya. Kita akan lihat cinta sebagai bagian dari neurochemistry, psikologi, dan biologi. Tujuannya, biar lo nggak takluk sama nafsu, cinta, dan wanita. Biar nggak jadi budak cinta. Berikut penjelasannya, men. 1. Yang bikin lo merasakan cinta adalah otak, bukan hati. Ada teori salah besar yang bilang kalau berpikir dari otak, sedangkan merasakan itu dari hati. Secara ilmiah, ini salah besar, men. Tanya ke guru biologi lo kalau lo nggak percaya. Perasaan itu emosi, dan satu-satunya bagian tubuh kita yang bisa mengatur emosi itu adalah otak, yang berhubungan dengan feeling, mood, dan insting. Rasa sayang, rasa kangen, juga rasa sedih. Semua sumbernya dari otak. Hati nggak ada kaitannya sama sekali dengan perasaan. Ini cuma dipakai dalam kiasan kalimat puisi dan lagu-lagu romansa. Jantung masih mending ada sedikit hubungannya. Karena kalau kita jatuh cinta, jantung rasanya deg-degan. Itu pun dia deg-degan karena perintah dari otak. Nggak mungkin dia bisa deg-degan sendiri. Semua anggota tubuh kita berfungsi atas perintah dari otak atau sistem syaraf. Makanya, kalau otak rusak, otomatis kita mati. Setelah tahu hal ini, lo akan jadi sadar kalau sebenarnya logika dan perasaan itu nggak jauh-jauh amat. Semua sama-sama bersumber dari otak. Jadi, kalau next time lo ngerasa pasrah, ngerasa sedih karena ngerasa cinta dan wanita nggak bisa di logika, mending lo cek lagi, men. Bisa banget di logika. Persoalannya, lo mau nggak gunakan otak lo buat berlogika? Atau jangan-jangan lo malas berpikir aja karena udah jadi bucin akut? Sorry kalau gue rada kasar, men. Tapi, ini semua demi kebaikan lo, biar bisa bangkit lagi. Jadi, kalau lo mau bisa mengontrol perasaan, lo harus kuat secara logika, lo harus terbiasa mengandalkan otak lo. Yang kedua, kriteria ganteng menurut cewek itu bisa berubah-ubah tergantung dari siklus menstruasinya. Ini berdasarkan studi terbaru dari Marty Hasselton, profesor di UCLA, Amerika Serikat. Saat masa subur, saat ovulasi, cewek lebih suka cowok yang macho, cowok maskulin dengan tubuh yang tegap. Ini dipengaruhi karena masa tersebut secara biologis si cewek ingin mendapatkan DNA terbaik untuk melanjutkan keturunannya. Karena pada saat masa ovulasi, sel telur cewek sudah siap untuk dibuahi. Saat di luar masa subur, mereka akan lebih suka dengan cowok yang terlihat bersahabat, mudah diatur, juga nyaman diajak ngobrol, serta siap menjamin si cewek secara materi. Gampangnya yang kelihatan mapan dan punya duit. Apa maksud dari semua itu? Artinya nggak ada cowok yang jelek mutlak di mata cewek. Kalau lo ganteng tapi nggak punya duit, cewek akan tertarik dengan alasan kalau lo adalah orang yang bisa memberikan keturunan yang bagus. Akan jadi tertarik banget sama lo saat dia mengalami ovulasi. Kalau lo ngerasa jelek tapi bisa ngasih rasa aman pada hal materi dalam bentuk nafkah, cewek juga bisa suka sama lo. Tapi lebih idealnya lagi, kalau mau jadi cowok yang keren, lo bentuk badan jadi lebih maskulin, ditambah bangun karir atau bisnis biar punya keuangan yang bagus. Kalau lo ada di kondisi ini, cewek bakal lebih tertarik dan makin kecil kemungkinannya untuk dia selingkuh. Tapi kalau saat ini tampang gua biasa-biasa aja, terus gua nggak punya duit, gimana dong, men? Kalau gini udah sangat jelas artinya, men. Tegaskan diri lo, stop mikirin cewek. Tegaskan lagi diri lo buat stop galau mikirin cewek. Fokus dulu buat bagusin badan dan fokus dulu buat cari duit. Yang ketiga, penyebab seseorang cemburu berlebihan dan perilaku toksik kepada pasangan disebabkan karena tubuh lo terlalu banyak memproduksi dopamin dan oksitosin. Pernah nggak lo atau pasangan lo jadi cemburuan banget, terus sampai ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal, seperti main tangan atau ngancam bunuh diri? Ini terjadi karena lo kelebihan dopamin dan oksitosin, men. Dopamin adalah hormon yang dihasilkan saat lo merasakan senang, misal berhasil mencapai sesuatu, kayak habis menang main game atau habis dapat like banyak di sosmed lo. Oksitosin adalah hormon yang dihasilkan saat lo bermesraan sama pasangan lo, misal saat pelukan atau gandengan tangan. Kalau lo terlalu dekat, terlalu sering ketemu, kebanyakan mesra-mesraan, oksitosin di tubuh lo akan berlebih dan bisa jadi toksik. Rasa cemburu, rasa ingin menyakiti diri sendiri atau pasangan bisa muncul. Ini adalah alasan kenapa cemburu buta datang saat kita sedang sayang-sayangnya sama pasangan.
Solusi dan cara mencegahnya, kurangi intensitas lo buat mesra-mesraan. Kalau lo ngerasa udah terlalu mesra, kasih waktu, kasih jarak, lakukan hal yang lain dulu men. Yang keempat, nafsu bisa bikin lo jadi bego. Maksudnya, kalau lo lagi terangsang, kalau lo lagi bernafsu buat enak-enak, atau singkatnya SANGE, menurut penelitian kalau kita lagi bernafsu, ada bagian otak yang bikin lo bisa berpikir logis dan kritis dimatikan sesaat. Bagian otak ini bernama prefrontal cortex. Makanya lo bisa lihat sendiri kan, kalau udah terjebak nafsu, banyak cowok yang gak bisa berpikir logis. Ada yang sampai kalap, gelap mata, jadi melukai atau bahkan membunuh pasangannya. Karena waktu bernafsu enak-enak, emosinya terpancing naik. Jadi, hati-hati dengan nafsu lu men. Kalau belum jago mengontrol nafsu, jangan lakukan aktivitas yang bisa nyerempet membangkitkan nafsu lu. Kesimpulannya, ini rumus cinta, wanita, dan nafsu berdasarkan ilmu pengetahuan. 1. Perasaan itu juga sumbernya dari otak, bukan dari hati. Jadi nggak ada salahnya dan nggak sulit juga untuk bersikap logis saat lo jatuh cinta. 2. Standar cewek tentang cowok ganteng bisa berubah-ubah tergantung masa ovulasi, bergantung pada periode kesuburannya. Nggak ada cowok yang jelek mutlak kecuali lo nggak mau memperbaiki diri. 3. Kebanyakan mesra-mesraan justru membuat cemburu berlebih dan toksik karena produksi oksitosin dan dopamin yang berlebih. Yang keempat, hati-hati dengan nafsu lo, karena nafsu bisa bikin lo bego, kalap, dan gelap mata. Setelah lo tahu ini, jangan sampai lo jadi bucin. Tetaplah berpikir kalau cinta dan wanita adalah sebuah fenomena alami di hidup lu yang bikin hidup indah, bukan sesuatu yang membuat hidup lu tambah sengsara. See you on the top. Semangat men.